Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Aryo. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan beranggotakan di sini kami akan mempresentasikan laporan kami mengenai perkuliahan jarak jauh atau kuliah online akibat social distancing pada Teknik Sipil Universitas Pertamina. Pada tahun 2020, dunia digencarkan dengan wabah virus berbahaya yang dinamakan COVID-19. COVID-19 adalah virus yang berasal dari Wuhan, China yang ditemukan pada tahun 2019 oleh Dr. Li Wenliang. Pada Januari 2020, diketahui bahwa seluruh wilayah di China sudah terjangkit virus ini. Kemudian menyebar ke beberapa negara sehingga virus corona dinyatakan sebagai pandemik global. Akhirnya, pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat resah dan panik sehingga pemerintah langsung sigap mengatasi masalah tersebut. Saat virus ini menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan social distancing kepada masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah sampai pandemik ini berakhir dan disarankan untuk tidak keluar rumah jika hal tersebut tidak begitu penting. Untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah, kelompok kami menerapkan metode KTPA dan metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan Google Form. Koresponden dari Google Form ini adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pertamina yang mahasiswanya 91,67% berasal dari tahun 2019 dan 8,34% dari tahun 2017. Setelah kami melihat hasil Google Form, maka kami menggunakan metode Kepner-Trego Problem Analysis guna menemukan akar permasalahannya. Dapat dilihat pada tabel bahwa ada 4 faktor untuk menemukan akar permasalahan, yaitu adalah what, kedua where, ketiga when, dan terakhir ada extend. Kita lihat apa faktor-faktor masalahnya dan perbedaan-perbedaan dari tabel tersebut. Setelah itu, kita dapat menyimpulkan akar permasalahannya, yaitu adalah sistem perkuliahan yang dilakukan dengan sistem jarak jauh atau sistem online akibat social distancing itu kurang efektif. Lalu, problem statementnya itu adalah bagaimana cara yang efektif agar materi perkuliahan dapat tersampaikan dengan baik dan lengkap disertai dengan adanya feedback dari mahasiswa. Selanjutnya, setelah permasalahan diketahui, ialah mengumpulkan ide-ide. Metode yang kami gunakan yaitu Scamper dan Morphological Matrix. Scamper as substitute. Di sini, kami akan mengganti sistem perkuliahan menjadi 2 arah. Yang kami harapkan yaitu adanya interaksi timbal balik antara dosen dan mahasiswa yang terjadi secara langsung. Selanjutnya, C combine. Di sini, kami memikirkan solusi di mana pihak kampus dan pihak provider bekerja sama untuk memberikan subsidi kuota kepada dosen ataupun mahasiswa yang membutuhkan. A. Adapt. Sistem video conference seharusnya dilaksanakan selama perkuliahan jarak jauh. M. Modify, magnify, dan magnify. Yang perlu dimodifikasi yaitu sistem perkuliahannya. Sistem yang kami pikirkan yaitu sistem diskusi face to face. Selanjutnya, yang perlu diperbanyak yaitu referensi bacaan dan video yang biasanya diberikan oleh dosen dalam bentuk link ataupun modul yang diberikan sebelum perkuliahan akan dimulai. Selanjutnya, put to other use. Biasanya dosen akan mengupload videonya ke YouTube yang dapat dinonton oleh mahasiswa dari kampus lain yang mungkin mempelajari hal yang sama. Selanjutnya, ada eliminate. Menurut kami yang perlu dieliminasi yaitu tugas dalam bentuk kelompok, karena menurut kami hal tersebut sangat tidak efektif dilaksanakan selama perkuliahan jarak jauh. Selanjutnya ada rearrange.
Yang perlu ditata ulang yaitu sistem absensinya, karena selama ini menurut kami sistem absensinya sangat longgar sehingga tidak efektif. Morphological matrix. Di sini kami memiliki 4 parameter. Yang pertama kegiatan, metode, media, dan waktu. Keempat parameter ini akan kami kaitkan dan kombinasikan. Nah, dari dua metode tadi, kami memilih 4 alternatif solusi. Yang pertama yaitu mengubah sistem menjadi 2 arah sehingga adanya interaksi timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua yaitu sistem video conference dilaksanakan selama perkuliahan jarak jauh. Yang ketiga, memperbanyak referensi bacaan dan video yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Yang keempat yaitu menata ulang sistem absensi menjadi lebih ketat. Setelah memperoleh beberapa solusi dari proses generating idea, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis keputusan untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, analisis keputusan ini menggunakan metode KTDA dan KTPPA. Untuk yang pertama, KTDA ada 2 kategori, yaitu kategori must dan wants. Untuk yang pertama, kategori must. Kriterianya yang pertama, 1. Dapat diimplementasikan selama masa perkuliahan online. Yang kedua, perkuliahan tetap berjalan dengan teratur dan dapat diterima oleh mahasiswa. Yang kedua, kategori wants. Kriterianya yang pertama itu mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran, dan yang kedua, mahasiswa bertanggung jawab serta disiplin menjalani perkuliahan, dan yang ketiga, memenuhi absensi minimum bagi mahasiswa. Setelah melakukan analisis dengan metode KTDA, maka diperoleh untuk solusi yang pertama mengganti sistem menjadi 2 arah, memperoleh poin sebesar 154. Yang kedua itu solusinya menggunakan video conference untuk perkuliahan jarak jauh, memperoleh poin 176. Untuk yang ketiga, solusi memperbanyak bacaan dan video yang berhubungan dengan perkuliahan, memperoleh poin 168. Dan yang terakhir, menata sistem absensi, memperoleh poin 183. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis resiko atau konsekuensi. Nah, untuk yang pertama itu solusinya mengganti sistem perkuliahan menjadi 2 arah. Konsekuensi yang muncul adalah yang pertama, kelas menjadi sangat ribut, dan kedua, mengganggu kenyamanan mahasiswa dan dosen. Nah, total trade dari solusi ini sebesar 128. Dan solusi yang kedua, menggunakan video conference untuk perkuliahan jarak jauh. Ada beberapa konsekuensi yang muncul. Yang pertama, mahasiswa tidak memiliki paket data. Yang kedua, mahasiswa memiliki koneksi internet yang buruk. Dan yang ketiga, mahasiswa bermalas-malasan saat perkuliahan online. Nah, total trade dari solusi ini sebesar 168. Dan yang ketiga itu solusinya memperbanyak bacaan dan video yang berhubungan dengan perkuliahan. Konsekuensi yang muncul dari solusi ini, yang pertama, mahasiswa bermalas-malasan. Yang kedua itu mahasiswa tidak memiliki paket untuk mengakses. Nah, total trade dari solusi ini sebesar 120. Dan yang terakhir itu solusinya menata ulang sistem absensi. Konsekuensi yang mungkin muncul, yang pertama, mahasiswa tidak fokus selama masa perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa tidak memiliki paket internet. Yang ketiga, mahasiswa memiliki koneksi internet yang buruk. Nah, dari analisis KTDA dan analisis resiko yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan solusi yang terbaik adalah solusi nomor 4, yaitu menata ulang sistem absensi. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini bahwa kami memiliki 4 potensial problem pada tabel KTPPA ini atau Kernel Trigo Potential Problem Analysis. Yang pertama, mahasiswa tidak fokus pada jam pelajaran. Yang kedua, mahasiswa tidak memiliki paket internet. Yang ketiga, mahasiswa memiliki jaringan internet yang buruk. Dan yang terakhir adalah sarana yang tidak memadai. Kita lihat pada 4 potensial problem ini bahwa sudah disediakan possible cause, preventive action, contingency action.
dan bisa ditarik kesimpulan bahwa menata ulang sistem absensi ada solusi yang tepat karena kami bisa memiliki upaya-upaya preventif dan upaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi masalah tersebut pada tiap-tiap risiko. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Oke, setelah kita melakukan analisis dan mendapatkan solusi yang kita butuhkan melalui metode KTDA dan KTPPA, maka diperlukanlah tahapan selanjutnya, yaitu mengimplementasikan solusi tersebut. Pada tahapan implementasi ini, kita akan menyusun rencana penyelenggaraan menata ulang sistem absensi kuliah online untuk mahasiswa teknik sipil Universitas Pertamina, yang dimana diharapkan akan memberi dampak positif bagi peningkatan keefektifan kuliah online. Oke, implementasi kedua adalah deployment chart. Untuk seluruh kegiatan agar dapat diatur, maka diperlukanlah tim dan juga anggota-anggotanya. Nah, agar lebih mudah untuk pembagian tugas-tugas dari tim-tim tersebut, maka diperlukanlah deployment chart. Seperti yang kita tahu, pada Gantt chart yang telah kita bahas tadi, terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, pada deployment chart ini, kegiatan tersebut merupakan tugas dari tim dan anggota-anggota. Nah, di sini tim untuk penyelenggaraan menata ulang sistem absensi kuliah online terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah tim proyek dari Universitas Pertamina dan tim IT. Namun tim proyek dari Universitas Pertamina dibagi lagi menjadi dua, yaitu divisi akademik dan panitia universitas. Divisi akademik ini bertugas untuk pembentukan panitia serta pembentukan tim IT. Ya, berarti di sini di tim akademik lah yang menentukan bahwa siapa saja sih yang orang-orang bagaimana aja yang diperlukan dalam panitia serta tim IT ini. Oke, lanjut untuk panitia universitas. Ya, dia memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada koordinator mata kuliah dan juga sosialisasi kepada orang tua dan mahasiswa. Selain itu, juga panitia universitas bertugas untuk melakukan pendataan kepada mahasiswa yang layak untuk menerima bantuan kuota. Dan terus panitia universitas juga bertugas untuk pembentukan proposal dan pengajuan proposal kepada Direktorat Keuangan, ya, yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk pendukung dan untuk melancarkan kegiatan yang akan dilakukan. Dan juga tugas panitia universitas ini adalah melakukan pembagian kuota yang telah didatanya, bagian kuota pada mahasiswa yang telah didata. Oke, langsung ke tim IT. Nah, tim IT ini tugasnya sesuai dengan Gantt chart. Pembentukan tim IT yang ini kan bertujuan untuk optimalisasi e-learning, maka sudah pasti tugasnya adalah kegiatan pembuatan sistem dan simulasi percobaan. Nah, untuk seluruh tim, baik itu tim proyek dan tim IT, memiliki tugas yang pasti harus dilakukan, yaitu adalah evaluasi dari semua kegiatan yang telah mereka lakukan agar dapat mengetahui apakah kegiatan yang tugas-tugas atau kegiatan yang telah mereka lakukan itu apakah telah berjalan dengan baik dan berjalan dengan baik atau masih memiliki kekurangan. Baiklah, untuk
implementasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Nadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadir. Jadi di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel budget. Jadi tabel berikut ini adalah tabel budget dari kegiatan kita. Kebutuhan-kebutuhan kita di kegiatan kita beserta harga dan rincian-rinciannya di sini. Harga paling besar jatuh pada maintenance web program karena situs ini diberi keterangan dengan jangka waktu 1 tahun dengan harga 60 juta rupiah dan biaya total senilai 77 juta 20 ribu. Kemudian di slide selanjutnya terdapat prototype flowchart. Pertama, mahasiswa login ke e-learning di hari perkuliahan sesuai jadwal. Kemudian mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan mengaktifkan video masing-masing. Setelah itu dosen akan melakukan absensi di awal perkuliahan. Kemudian pro-clean berlangsung dan dosen melakukan absensi kembali di akhir perkuliahan. Pada tabel Build and Test Method, sistem absensi perkuliahan jarak jauh terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu What Work, yang meliputi sistem ini membuat mahasiswa menjadi lebih aktif karena merasa seakan-akan diawasi. Yang kedua yaitu kita sudah memanfaatkan media buatan kampus dan mudah untuk diakses karena bagian dari fasilitas kampus kita sendiri. Selanjutnya yaitu lebih menjadi proaktif, baik secara mental dan pikiran, termasuk seperti belajar kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu What would be improved, yang meliputi koneksi yang terhubung ke handphone atau laptop, dan mengoptimalkan maintenance web programming. Bagian ketiga yaitu Question, yang meliputi bagaimana jika sistem error. Bagaimana jika gambar tidak muncul? Apakah langsung dinyatakan tidak hadir atau alfa? Apakah sistem ini bisa digunakan untuk tutor sebaya? Apakah sistem ini dapat dialihkan ke aplikasi saja? Yang keempat yaitu Idea, yang meliputi modul pembelajaran atau video sebaiknya diberi minimal H-1 kepada mahasiswa, agar ketika video conference mahasiswa lebih mudah memahami. Dan sebaiknya fokus dengan satu platform saja atau berpusat pada satu platform. Jadi kesimpulannya, wabah COVID-19 merupakan masalah masif yang kita hadapi saat ini. Banyak sektor yang terdampak masalah ini, terkhususnya perkuliahan. Dalam mengatasi masalah ini, Universitas Pertamina menerapkan perkuliahan jarak jauh atau yang kita kenal dengan kuliah online. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan kuliah online ini. Contohnya, mahasiswa tidak memiliki paket internet, mahasiswa memiliki koneksi internet yang buruk, dan mahasiswa bermalas-malasan selama perkuliahan online. Nah, setelah menerapkan tahapan-tahapan berpikir solusi kreatif dimulai dari pendefinisian masalah, pengumpulan ide, analisis keputusan, implementasi, dan evaluasi, solusi terbaik yang kami dapatkan adalah menata ulang sistem absensi perkuliahan. Jadi, dosen melakukan absensi di awal dan di akhir perkuliahan, dan mahasiswa menyalakan video selama perkuliahan berlangsung sehingga dosen dapat mengawasi apakah materi tersampaikan dengan baik atau tidak. Namun, sebelum sampai pada solusi tersebut, ada beberapa faktor yang dibenahi terlebih dahulu. Contohnya, universitas dapat melakukan subsidi kuota kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk membeli kuota.
Dan solusi lainnya adalah optimalisasi penggunaan e-learning sehingga dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan e-learning sebagai media pembelajaran tidak menggunakan provider lainnya, sehingga perkuliahan dapat terhindar dari beberapa masalah seperti server down ataupun limit waktu yang disediakan provider tersebut. Dengan demikian, setelah beberapa hal tersebut dapat diatasi, kami harapkan solusi tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian presentasi ini kami laksanakan. Semoga solusi yang kami berikan dapat berdampak baik, dapat digunakan dan diterapkan dalam perkuliahan online Universitas Pertamina. Apabila ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih.